Coba Anda bayangkan tuh, saking banyaknya celahan itu dulu, Ibu Mega sampai meneteskan air mata loh. Iya kan? Iya. Ada saya nggak seneng. Ada yang menyebut Pak Jokowi itu krempeng lah apalah. Saya itu sakit hati dibilang. Begitu cintanya Ibu Mega sama Pak Jokowi. Sehingga kalau dikata-katain pun Ibu Mega nangis. Pertanyaan sebaliknya, pernah nggak Jokowi menangis untuk Ibu Mega? Itu berarti memang yang menariknya itu adalah Pak Wiranto pasca bertemu dengan Pak Prabowo itu memberi gambaran yang seolah-olah sikap Pak Prabowo itu 50-50. Ya. Ya Betul. Jadi nggak menolak, nggak menerima juga. Iya. Kita bicara dulu politik aspek. Mungkinkah makanya wakil presidennya saja yang dimakzulkan? Itu dulu kan. Ya. Bukan pasangan. Bukan pasangan. Oh mungkin. Sama seperti mungkinnya presidennya saja yang dimakzulkan tanpa wakil presiden. Jadi masalah saya itu bukan, yang saya mau lihat itu adalah sikap tidak menolak itu yang menarik gitu. Saya kira benar apa yang disebutkan oleh Bung Bima itu, bahwa Solo itu adalah lokasi wisata baru. Cuman yang mungkin lupa dipandang oleh Saudara Bima, namanya tempat wisata itu tempat orang selfie-selfie aja gitu loh Pak. Iya kan? Selfie, ini masukkan ke medsos, pulang. Selfie pulang. Apa artinya? Nggak mungkin itu dijadikan oleh Pak Jokowi sebagai basis politik. Tunggu dulu, kenapa Pak Jokowi perlu menjaga ini? Kenapa, Karena Bang? pertanyaannya targetnya bukan hanya Wapres kan? Masa sih, Bang? Loh iya dong. Sederhana aja melihatnya. Untuk Wapres saja kita ngubah undang-undang kok. Emang sekarang ya kita jadi persis. Mungkin itu juga pikirannya Pak Prabowo. Jokowi adalah masa lalu. Bu Mega adalah masa depan. Akhirnya Pak Jokowi harus nongol supaya untuk menutupi kemampuan anaknya. Abang percaya itu nggak? Bukan hanya menutupi kemampuan anaknya, tetapi menjaga jangan sampai wibawa politik keluarga ini menurun. Sebab kalau wibawa politik keluarga ini menurun, otomatis daya tawar mereka menurun. Oh, karena memang pengikut Pak Jokowi itu masih banyak ya Bang ya? Bukan itu. Dan melihatnya ke Pak Jokowi, bukan ke Gibran anaknya? Oh jelas. Jadi makanya eksistensinya tetap itu terus, bapaknya jadi, itu ya? Aktivitas Pak Jokowi ini, yang saya sebutkan tadi, memelihara wibawa politik guna menjaga posisi anaknya di wakil presiden itu. Gitu. Makanya lebih banyak berita soal Pak Jokowi daripada Gibrannya. Sebab kalau Gibrannya sendiri, Gibrannya yang ngaku. Kalau saya ngomong kok selalu dibully kan. Malah setelah monolog itu yang hilirisasi, malah ditantangin Bang, yaudah ini dong, apa kita dialog di kampus-kampus, gua arah bukan satu arah. Kan itu jahil tuh minimal netizen tuh. Netizen maksa-maksa dia ke kampus, akhirnya ke kampus tapi pilih UPH gitu kan yang. Tapi kan nggak dialog dia, cuma satu arah aja salaman, nggak ada dialog dua arah, maksudnya tuh itu bro. Nah, jadi Gibran sendiri ngakui, setiap saya ngepost di AI kata dia, kok saya selalu dibully. Bang, ini kita balik lagi ke Purnawirawan tuh Bang. Tunggu dulu, kenapa Pak Jokowi perlu menjaga ini? Kenapa Karena Bang? pertanyaannya targetnya bukan hanya Wapres kan? Masa sih Bang? Loh iya dong. Sederhana aja melihatnya. Untuk Wapres saja kita ngubah undang-undang kok. Emang sekarang ya kita jadi ngomong nih kalau yang orang-orang ya ini yang masyarakat umum suka ngomong Bang. Kalau tiba-tiba Prabowo jatuh di tengah jalan sakit dan apa yang ngegantiin siapa lo? Tapi kan Wapres kan pada rubah undang-undang, tapi kan sekarang kan beliau udah mantan. Siapa? Pak Jokowi kan nggak bisa kan itulah makanya saya katakan tadi beliau ini perlu tetap menjaga wibawa itu. Makanya ya sengaja atau tidak sengaja saya nggak tahu orang berdatangan dan terus menerus diterima oleh beliau. Tapi omongan Bang Rey ini kan pasti kan nanti kalau didengar sama presidennya loh, saya kan juga mau 2 periode. Tentu. Iya kan? Itu makanya, itulah kembali lagi tuh kawal. Dalam rangka itulah Pak Prabowo mengeliminasi sekarang. Ternyata. Balik lagi tuh. Loyalis. Satu rangkaian nih bolak-balik. Di dalam ini udah mulai nih perahunya
ini mau dibelah apa tetap disatuin, kan kira-kira gitu. Tiki-takanya begitu ya. Iya, di tengah itu mungkin para jenderal ini dibaca. Makanya mereka udahlah biar presidennya konsentrasi di pemerintah, nggak ini itu macem, sudah yang wakilnya ya kita dorong untuk mundur aja gitu loh kira-kira. Nah, ini pemunculan para jenderal ini menurut Bang Rey, ini analisa Bang Rey, seberapa berat sih pemberitaan ini di perspektif politik loh ini? Ya, Pak Tri loh ini kan juga gongnya juga kan? Ya itu sederhana, ada terpaksa mengundang saya ke sini untuk membicarakan itu. Dan Pak Wiranto juga diutus ke istana ya, berarti memang. Nah, yang menariknya itu adalah Pak Wiranto pasca bertemu dengan Pak Prabowo itu memberi gambaran yang seolah-olah sikap Pak Prabowo itu 50-50. Ya. Ya Betul. Jadi nggak menolak, nggak menerima juga. Iya. Sebagai presiden, gitu. Jangankan presiden, lihat Ibu Mega dulu tuh. Ketika didorong 3 periode, Ibu Mega dengan tegas mengatakan tidak. Itu kan? Itu inkonstitusional kata Ibu Mega. Nggak boleh. Jadi nggak ada kata mengambang seperti Pak Jokowi. Kan itu usulan. Itu artinya Anda sedang mempertimbangkan itu juga gitu loh. Nah, ketika Pak Prabowo menyampaikan sikapnya melalui Pak Wiranto, itu kesannya 50-50. Iya. Nggak mengatakan tidak, menolak, ya. tapi tidak mengatakan dia setuju bahwa dimaksudkan. Kalau sebetulnya Pak Prabowo ya dalam konteks sebagai kepala negara dan pemerintah, tentu kan cara yang seperti ini dianggap agak sensitif. Pasti dia mengatakan, oh nggak ada itu, gitu kira-kira. Karena itu pasangan kan Bang sebenarnya. Kalau itu makanya itu menarik. Ya. Intinya beliau akan mengatakan nggak ada itu. Nggak ada kalau dari Pak Wiranto seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, Win, Pak Prabowo itu pintar juga. Ini lagi berdansa aja. Gitu. Nah, itu makanya maksudnya Bang. Jadi beliau tidak menjawab dengan tegas menolak. Ya, gitu. Tapi secara konstitusi beliau, boleh Bang. Kalau misal wakil presidennya doang. Boleh aja. Justru karena dimungkinkan itu Pak Prabowo juga misalnya tidak mengatakan mendukung karena dimungkinkan itu terjadi. Sebab kan ada 3 mekanisme nih. Mekanisme pertama yang umum kita bayangkan memakzulkan pasangan langsung kan. Presiden dan wakil presidennya. Tapi bisa saja salah satu di antara mereka memakzulkan presidennya tanpa wakil presiden. Setidaknya 2 kali kita alami ini. Presiden Gus Dur. Bukan, Pak Harto berhenti digantikan oleh Habibie. Gus Dur digantikan oleh Mega. Kejadian. Nah yang ketiga pasangan wakil presidennya atau wakil presidennya tok. Nah kalau ini belum pernah kita dengar ya. Tapi dibukakah di dalam konstitusi? Dibuka. Bang, tapi ada yang bilang kan bukannya usulan dari DPR dulu ya? 2/3. Itu mekanismenya. Kita bicara dulu. Politik aspek. Mungkinkah wakil presidennya saja yang dimakzulkan? Itu dulu kan? Bukan pasangan. Oh mungkin. Sama seperti mungkinnya presidennya saja yang dimakzulkan tanpa wakil presiden. Nah, itu gimana tuh Bang prosesnya? Ini semua terjadi kalau memenuhi syarat untuk diadukan pemakzulan kan. Sarannya seperti kita ketahui misalnya berpindah ke warganegaraan alias bukan lagi warga negara Indonesia kan. Melakukan tindak pidana kriminal gitu kan. Lalu tidak memenuhi persyaratan lagi. Entah ijazahnya hilang lah, apalah palsu lah misalnya begitu ya kan. Nah, itu bisa dimakzulkan tuh. Nah, yang keempat adalah melakukan perbuatan tercela. Nah tinggal ini nanti cari ini ya dari 4 faktor ini apa kira-kira yang memungkinkan untuk memakzulkan pasangan presiden wakil presiden atau presiden saja atau wakil presiden. Pengusulnya DPR atau pengusulnya jelas harus DPR. Bukan MPR ya DPR bukan. Dulu ya? Kan nanti ke MPR-nya itu sudah pada tahap voting untuk pemakzulan itu. Jadi kalau pengusulannya tetap DPR 2/3 anggota DPR mengusulkan supaya dilakukan proses ya pemakzulan. Nah, tapi sebelum itu beberapa orang anggota DPR mengusulkan aja besar, gitu kan. Lalu diparipurnakan beberapa aja tuh. Lalu disetujui di paripurna, dikirim surat ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi dibaca apa argumen-argumen pemakzulan tuh, ya kan sesuai dengan 4 ini apa enggak 4 ketentuan itu. Setelah mereka timbang, pelajari macam-macam, dibuat putusan. Kalau ternyata tidak ya selesai kan. Artinya
permintaan untuk pemakzulan itu tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan sesuai dengan undang-undang dan konstitusi kan. Tapi kalau berlanjut artinya MK membolehkan tinggal diberi kesempatan kepada Wapres dalam hal ini tentu untuk memberi jawaban. DPR-nya tetap tidak puas, lalu ya bisa mereka mengajukan pemakzulan. Nah kalau sudah mengajukan pemakzulan, forumnya udah ganti. Bukan lagi forum DPR, tapi masuk menjadi forum MPR. MPR juga 2/3. 3/4. Untuk pemakzulan itu. Untuk pemakzulan 3/4. Lebih berat ya. Lebih berat gitu. Ya kita paham karena presiden wakil presiden tidak mudah dimakzulkan. Kan? Iya. Di sistem presidensial ini ya memang jelimet gitu loh. Ya 3/4. Nah disitulah apakah tuntutan pemakzulan itu diterima atau tidak melalui rapat forum MPR-nya. Gitu. Nah kalau MPR tentu DPD juga masuk di dalam. Jadi sebenarnya bisa sih kalau teman-teman dari kemarin berdebat harus dua-duanya turun, harus apanya turun. Tidak ada ketentuan harus dua-dua tuh. Kita punya sudah pernah konstitusi kita satu presiden sendiri yang diberhentikan pernah kan. Nah sederhana aja melihatnya kalau sendiri presiden bisa dimakzulkan, apa yang membuat wakil presidennya sendiri tidak bisa dimakzulkan? Iya. Kan kira-kira gitu. Betul. Nah yang kedua, kalau nyata-nyata misalnya yang berpindah kewarganegaraan itu wakil presiden, mosok karena wakil presidennya berpindah kewarganegaraan presidennya juga harus dimakzulkan. Kan nggak masuk akal ya kan? Iya. Gitu. Tapi yang lebih seru lagi Bang, kita mencontoh misalnya Filipina, itu mungkin nggak bisa kejadian di Indonesia. Apa itu? Apa tuh? Wakil presidennya akhirnya sampai ditangkap persaingan antara wakil presiden. Ya segala hal mungkin, tapi saya kira nggak sampai sejauh itu. Oh di Indonesia? Nggak sejauh itu, karena kita ini relatif nggak punya tradisi menghukum para pemimpin. Alih-alih menghukum, yang ada dicalonkan sebagai pahlawan. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Bang, tapi maksud saya bisa nggak sih itu orang per orang mengusulkan di DPR itu dugaan kasusnya misalnya si Pak Wapres itu? Dari misalnya dugaan lo ini ya, indikasi fufu-fafa dan yang lain-lain. Ya bisa. Gitu. Terus misalnya mereka beberapa orang saja ya kan mengusulkan itu ya dua. Tapi yang mendalami nanti itu dari DPR-nya atau dari MK itu ya? Enggak, setelah disetujui kan diajukan ke pimpinan DPR kan. Oleh pimpinan DPR ya tentu dirapatkan di paripurna kan. Nah paripurna itu harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPR-nya. Kalau 2/3 hadir kan 2/3 menyetujuinya ya sudah jalan. Masuklah mereka berkirim suratlah mereka ke MK dengan tujuan mengajukan pemakzulan terhadap wakil presiden dengan alasan ini. Itulah kira-kira kan. Itu dikaji oleh MK, disidang oleh MK macam-macam. Mungkin anggota DPR-nya dipanggil ya kan, ahli-ahli dipanggil macam-macam untuk menguji apakah argumen-argumen DPR untuk pemakzulan itu dapat diterima secara aturan maupun konstitusi. Berarti harusnya para purnawirawan jenderal itu harusnya menghadap ke DPR dong? Kan itu formalnya. Sebagai anggota DPR dimanapun dibunyikan, mestinya mereka mendengar. Mestinya. Iya. Wakil rakyat. Rakyatnya siapapun kan boleh. Tapi menurut lo kenyataannya gimana? Kita sudah nggak hidup di tahun 2000 ke sono. Sekarang udah ada medsos, macam-macam dan sebagainya, mereka udah baca. Ya kita berharap kan wakil rakyatnya itu benar-benar mewakili rakyat dong. Idealnya gitu ya. Ini mereka tinggal menyatakan kami sudah membaca. Ya, jika pentingnya mereka undang sekaligus para mantan jenderal-jenderal itu kan. Analisa Bang Rey gimana ke depan ini? Belum. Kalau secara politiknya kelihatan belum. Belum akan mengarah ke arah sana. Gitu. Tapi yang paling penting itu kan ada dua ya. Ini diusung oleh para jenderal. Yang umumnya memang teman-temannya Pak Prabowo juga nih. Iya keluarganya dia lah. Iya kan ini kan. Gitu. Lepas mereka mungkin di Pilpres kemarin mendukung atau tidak ya. Lepas tuh. Tapi ini orang-orang yang secara personal dekat dengan Pak Prabowo nih. Gitu. Itu makanya saya mengatakan mungkin para jenderal ini juga melihat kalau Pak Prabowo begini terus nih repot gitu loh kira-kira. Nah itu pertama. Melihat tantangan ke depannya. Iya. Nah yang kedua adalah sikap Pak Prabowo yang tidak langsung menolak itu.
Jadi masalah saya itu bukan yang saya mau lihat itu adalah sikap tidak menolak itu yang menarik gitu. Ya. Apa karena Pak Prabowo itu sangat menaruh respect ya kepada mereka semua ini para jenderal purnawirawan, makanya langsung dijawab begitu kan? Saya juga surprise juga loh, Win. Begini loh, iya kan? Kalau beliau memilih itu kan soal penggunaan kalimat lah. Ya mungkin gaya bahasanya nggak seperti gaya bahasa saya yang pak gitu loh. Iya. Nah misalnya saya sudah mendengar permintaan ya kan ide-ide dari para mantan jenderal yang semua itu kawan-kawan saya. Tapi sekarang ini fokus kita adalah menghadapi ekonomi. Kita udah paham tuh maksudnya. Yeah. Pak Prabowo menolak kan kira-kira gitu loh Pak. Itu soal komunikasi. Maaf. Bung Hasan Nasbi ini bisa jadi lo nengoknya bukan ke sini, lo nengoknya ke sana. Bisa ganti Hasan Nasbi ini. Begitu podcast ini muncul, besok ini ikut podcast lagi di tetangga. Bang Re gini. Kan dari situ kita udah ngerti kan apa maksud dari pernyataan Pak Prabowo itu. Artinya Pak Prabowo menolak ide itu kan. Dengan mengucapkan fokus kita sekarang adalah menghadapi ekonomi. Ternyata kan tidak loh Bang. Tidak. Makanya itu penting itu makanya. Surprise tuh ya. Kalau kita mendengar pernyataannya Pak Wiranto, itu kans terbuka 50-50 nih. Apa cek ombak itu? Jangan. Iya, kan kita nggak tahu ya. Ini kan analisa, boleh dong. Iya kan? Kan kalau namanya terbuka ya lihat situasi dan perkembangannya. Dan lagi pula untuk pemaksulan yang seperti itu kan tidak harus mendapat persetujuan presiden sebetulnya. Oke. Jadi nggak ada. Oh iya. Tidak harus. Murni dari partai? Iya, masyarakat. Dan permintaan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR. Bang, coba. Tidak harus mendapat persetujuan dari ini seru presiden. Nih. Coba ini namanya analisa ya. Ini misalnya kan DPR nih. Iya. Itu udah 80% kan ini Bang. Prabowo Gibran kan. Nah, yang oposisi kan cuma PDIP nih misalnya nih. Kursinya itu paling cuma 100 berapa. Ntar dulu Sing. Gimana? Apa? PAN udah ngomong. Ngomong apa? Kalau dia mau dukung Prabowo lanjut tapi wakil presidennya jangan. Berarti kan sebenarnya udah boleh dibilang PAN bisa bergeser nih. Kalau ya udah gitu yang lainnya paling Nasdem. Ya makanya coba gimana menurut Abang? Makanya nih kan, ini cerita yang berepisode. Ya kan? Kalau kita bicara sekarang kelihatan partai-partai belum. Siapa tuh menginspirasi. Nah, itu dia, makanya sabar aja. Sabar aja bisa ke sana. Itu kan sama seperti dengan Pak Jokowi kan. Pak, apakah Gibran itu dipersiapkan untuk wapres? Lah, anak saya demennya tukang martabak kok jadi wakil presiden. Tapi begitu waktunya tank. Kalau penting aturan kita ubah. Ya kan kejadian tuh. Kalau itu kan udah terkenal Bang. Terkenal sudah tapi belum. Tapi lagi-lagi makanya saya mengatakannya. Menariknya itu adalah apakah para partai ini sudah mengungkapkan penolakan atau tidak. Itu yang menarik. Kan belum ada yang mengatakan menolak ide itu. Betul belum. Gitu loh. Seperti Pak Prabowo tidak menyatakan penolakan. 50-50. Diambangin aja tuh. Tinggal tunggu episode selanjutnya ya. Nah, arahnya kemana tuh ya? Cuman kan kalau jenderalnya yang ngomong, yang lainnya mungkin civil society-nya macam-macam belum, ya tentu tune-nya nggak betul-betul kuat kan. Nah, makanya nih lihat aja dulu gelombangnya. Kalau ternyata gelombangnya makin besar ya bisa saja kemudian ditangkap sebagai aspirasi masyarakat. Tapi sebetulnya ada alasan tuh sebetulnya buat memaksulkan. Ya saya tidak bisa menilai karena yang menilai itu nanti kan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau anggota, indikasi awalnya? Enggak, kalau argumen dari para jenderal ini kan mengatakan bahwa konstitusionalitas ya Gibran sebagai wakil presiden itu nggak cukup gitu loh. Kasus MK lagi. Kalau berdasarkan itu ya cukup. Oke. Karena dianggap tidak memenuhi syarat kan, masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Itu satu, yang kedua kemungkinan besar melakukan perbuatan tercela. Jadi bisa masuk dari memang kasus MK bahwa kalau memang dibuktikan bahwa kasus MK itu tercela ya bisa itu kalau jadi tidak itu kan melalui sidang DKP, sidang betul. Sidang MK kan. Sudah kan sebenarnya. Ya, sidang MK itu mengatakan ya putusan itu
membuat Paman Usman itu akhirnya diberi sanksi kan. Betul. Artinya ada proses yang Salah. tidak tepat di situ gitu. Nah inilah sekarang yang dipakai oleh para jenderal itu, yang membuat kesimpulan berdasarkan itu proses Gibran sebagai calon wakil presiden itu adalah tidak sesuai dengan konstitusi kira-kira atau aturan yang sedang berlaku. Gitu. Nah itulah nanti yang akan diuji MK, bukan kita yang memutuskan itu. Benar nggak argumen ini kan kira-kira gitu. Kalau tidak benar ya nggak akan berlanjut. Kalau ada skenario terburuknya ternyata memang ada proses pemakzulan, terus Indonesia gimana tuh Bang? Ya biasa-biasa aja kalau wakil presiden sih. Nggak ada gonjang-ganjing politik nanti jadi? Ya selalu akan ada gitu. Kalau soal itu ya namanya juga wakil presiden kan, tentu beliau juga punya pemilih lah kan gitu. Tapi sepanjang yang kita kenal, selama mekanismenya dilalui dengan cara yang konstitusional, ya pada ujungnya ya semuanya menerimanya juga. Mega dan Gus Dur contohnya. Sama ya. gitu. Soeharto Pilpres kemarin ya. yang 2019, ya, di mana Pak Prabowo sudah mengumumkan terlebih dahulu kemenangannya gitu, lalu membawanya ke MK dikepung oleh massa, diputuskan oleh MK bahwa pemenangnya adalah Pak Jokowi, ya hilang begitu aja. Artinya selama prosesnya konstitusional gitu. Nah, jadi kalau itu yang dilalui sih aman. Apalagi wakil presiden kan, kalau wakil presiden tuh nggak seberat presiden lah. Kalau wakil presiden gitu. Yang penting itu kan presidennya nggak boleh ada gitu kan. Benar. Nah, kalau wakil presiden itu hanya menunggu kapan presidennya nggak ada kan, baru digantikan oleh dia. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi sebenarnya kan proses kalau ke sana ada gitu. Tapi apakah ini akan berjalan ya kita harus tunggu. Peluangnya masih kelihatan 50-50. Nah, pertanyaan terakhir ini Bang. Apa? Ini analisa buat kedepannya ini nanti ini mengenai pemakzulan lah, terus perkembangan ini nanti gimana? Ini udah susah tambah susah lagi nih. Enggak kan, juga. Oh ya, kita nggak tahu kan seperti apa nanti gejolaknya kan kita belum tahu. Cuma mungkin yang yang kita bisa lihat Pak Jokowi itu non partai. Non partai atau belum Bang? Kan dia kita penuh kejutan loh. Kita bicara aja per hari. Kalau per hari ini non partai. Partai sekarang. Non partai ya sekarang. Kalaupun beliau punya partai, nggak akan sebesar Golkar, Gerindra, gitu-gitu loh Pak. Yeah. Nah di situ menurut saya orang juga akan melihatnya. Sebab ya kalau Anda mau diperhitungkan ya memang basis politiknya itu kelihatan. Ya, Ibu Mega begini ini ya karena dia punya PDI kan. Yeah. Pak SBY kan dia punya Demokrat gitu. Pak Prabowo running terus ya karena ada Gerindra yang menopangnya. Gitu. Di Pak Jokowi apa gitu. Orang yang datang ke ininya aja gitu loh, ke rumah. Yang katanya kata wakil menteri dalam negeri itu wisata. Apa namanya? Lokasi wisata baru lah istilahnya itu. Saya kira benar apa yang disebutkan oleh Bung Bima itu, bahwa Solo itu adalah lokasi wisata baru. Cuman yang mungkin lupa dipandang oleh Saudara Bima, namanya tempat wisata itu tempat orang selfie aja gitu loh Pak. Iya kan? Selfie, ini masukkan ke medsos, pulang. Selfie pulang. Apa artinya? Nggak mungkin itu dijadikan oleh Pak Jokowi sebagai basis politik. Karena meskipun orang berlomba-lomba sekarang ya, banyak sekali yang datang ke rumahnya Pak Jokowi, tapi karena itu wisata kata Bung Bima ya, tempat wisata baru, namanya wisata ya seperti museum ya kan, orang datang lihat selfie pulang, orang datang lihat selfie pulang. Tapi memungkinkan nggak Bang? Ini ada. Apakah itu akan jadi basis politik? Ya susah yang wisata itu. Ya. Dan oleh karena itu masuk ke apa yang Anda sebutkan itu tadi. Apa? Persis. Mungkin itu juga pikirannya Pak Prabowo. Jokowi adalah masa lalu. Bu Mega adalah masa depan. Akhirnya bisa juga gitu. Tapi ini Bang, ini penasaran ini. Kan ada yang partai Mawar itu, ada yang mau kongres. Kan saya udah katakan. Jangan-jangan ini gara-gara nggak bisa lah. Selain si kuning merah itu semua. Ketika Anda berkuasa saja, partai ini nggak bisa jadi sampai 4%. Nggak nyampe 4%. Itu ketika Anda powerful. Ketika tingkat kepuasan 75%.
Bang, satu lagi Bang. Sebenarnya saya jadi menarik berpikir kalau saya jadi wakil presiden nih, wah mending saya gak ngapa-ngapain daripada saya ngapa-ngapain ntar bikin aneh-aneh malah jadi sesuatu yang tercela atau sesuatu yang konstitusional. Mendingan ngumpet aja saya mah. Tapi ada netizen juga bilang, ini kalau posisinya Gibran itu bersuara salah nggak bersuara salah? Gimana Bang? Enggak, kan kita udah lihat pola komunikasi dari keluarga Pak Jokowi. Iya. Nggak apa-apa dicela. Itu pola komunikasi. Celaan itu justru mereka akan balikan nanti menjadi pujian kan. Oh, salah satunya belimbing sayur itu. Iya, udah macam-macam. Termasuk Pak Jokowi kan. Diserang dengan inilah itu macam-macam gitu ya. Tapi dia selalu bisa membalikan semua celaan itu menjadi pujian terhadap dirinya gitu. Nah, di situ juga kan, coba Anda bayangkan tuh, saking banyaknya celaan itu dulu, Ibu Mega sampai meneteskan air mata loh. Iya kan? Iya. Ada saya nggak seneng. Ada yang menyebut Pak Jokowi itu krempeng lah apalah. Saya itu sakit hati dibilang. Begitu cintanya Ibu Mega sama Pak Jokowi. Sehingga kalau dikata-katain pun Ibu Mega nangis. Pertanyaan sebaliknya, pernah nggak Jokowi menangis untuk Ibu Mega? Oh, ini keren banget nih. Penutupnya, ciao. Bang, thank you Bang. Ini keren.